Dia terus memperjuangkan solusi itu. Dia terus memperjuangkan rencana bisnisnya itu. Karena dia yakin rencana bisnisnya adalah potensial. Rencana bisnisnya memberikan solusi terhadap masyarakat. Suatu saat nanti pasti berbuah manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kenal anak muda, anak milenial yang sukses bisnisnya menasional bahkan masuk ke global, ke internasional. Saya kasih contoh 3 orang anak muda yang keren ini. Yang pertama Ahmad Zaki, yang kedua William Tanuwijaya, yang ketiga Nadiem Makarim. Sahabat muda, Ahmad Zaki memang lulusan ITB, tetapi dia di awal-awal bisnisnya juga mengalami kegagalan. Tapi ketika ada peluang untuk memberikan solusi besar kepada bangsa Indonesia, maka dia manfaatkan peluang besar itu. Jadi yang pertama adalah fokus terhadap masalah besar dan bagaimana memecahkannya. Ahmad Zaki melakukannya. Dia memberikan solusi terhadap permasalahan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagaimana agar mereka tidak hanya buka toko di sekitar rumahnya. Bagaimana agar dia itu pasarnya tidak hanya sekitar perumahan. Bagaimana agar UMKM ini pasarnya meluas ke Indonesia. Ahmad Zaki menggunakan peluang ini dan membuka sebuah bisnis yang berbasis Internet of Things bernama Bukalapak. Bukalapak mencari pengusaha-pengusaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bergabung ke dalam marketplace miliknya Ahmad Zaki. Tidak mudah tentunya. Di awal-awal dia sulit sekali. Tetapi karena dia itu memiliki keyakinan, karena dia itu memiliki suatu konsep solusi terhadap permasalahan besar, dia itu tangguh, dia itu tidak pernah menyerah. Karena memang dia memiliki solusi besar. Dia punya keyakinan. Suatu saat pasti bermanfaat. Diperjuangkanlah tanpa menyerah. Kesulitan-kesulitan mendapatkan UMKM yang bergabung ke dalam marketplace-nya Ahmad Zaki. Kata kuncinya sederhana, yaitu 2. Dia memiliki solusi besar terhadap masalah besar. Jadi dia langsung membidiknya nasional. Tidak membidiknya satu pasar selapangan sepak bola. Dia tidak membidiknya satu perumahan. Tapi membidiknya satu nasional. Pasarnya nasional. Dia memberikan solusi terhadap pasar nasional. Yaitu Bukalapak. Yang kedua, dia tidak pernah menyerah. Hanya 2 saja. Dia terus memperjuangkan solusi itu. Dia terus memperjuangkan rencana bisnisnya itu. Karena dia yakin rencana bisnisnya adalah potensial. Rencana bisnisnya memberikan solusi terhadap masyarakat. Suatu saat nanti pasti berbuah manis. Sahabat muda, Ahmad Zaki itu akhirnya mendapatkan banyak UMKM. Dan sekarang luar biasa. Dia menjadi pengusaha sukses di nasional. Yang kedua siapa milenial sebagai contoh? William Tanuwijaya. Dia itu justru mendapatkan inspirasi bisnis sebagai pegawai warnet. Karena beliau di masa kuliahnya sambil bekerja di warnet. Seorang William Tanuwijaya memiliki inspirasi, ternyata internet itu menjadi peluang yang luar biasa. Sekali lagi revolusi industri 4 ini luar biasa. Bisa membuat orang kaya dalam waktu muda. Karena begitu cepatnya, begitu besarnya, begitu luasnya pasar. Si William Tanuwijaya menangkap peluang pasar itu. Dia membuat Tokopedia, sebuah marketplace yang akan memberikan penjualan kepada seluruh tanah air. Tidak selapangan sepak bola, tidak sekelurahan, tapi ke seluruh Indonesia. Tokopedia sama dengan Bukalapak. Dia adalah marketplace yang menyediakan barang apapun. Banyak kita membeli dari online, baik saat ini maupun yang akan datang. Karena memang sudah dunianya. Dan itu sudah dipikirkan ketika internet itu masih baru-baru di Indonesia. Di awal-awal karena masih baru di Indonesia, William Tanuwijaya rencana bisnisnya ditawarkan kepada investor. Apa yang terjadi? Ditolak, ditawarkan lagi, ditolak lagi. Tapi karena dia yakin, sekali lagi yakin, karena dia memberikan solusi masa depan, solusi besar kepada pasar yang besar, keuntungan bakal besar, dia perjuangkan terus tanpa mengenal lelah, tidak pernah menyerah. Karena dia punya keyakinan terhadap konsep memberikan solusi yang besar itu, terhadap bisnis yang peluangnya besar itu, dia perjuangkan terus.
Suatu ketika ada investor dari Jepang dan mau investasi. Sekarang sudah banyak investor yang investasi di William Tanuwijaya. Bisnisnya betul-betul menjadi untung besar. Konsep besar, memberikan solusi terhadap permasalahan yang besar, dan dia gigih. Mirip seperti Ahmad Zaki. Dia hanya memberikan solusi terhadap permasalahan, memberikan solusi terhadap permintaan dan kebutuhan masyarakat. Dia memberi solusi tidak di lingkungan yang kecil, dia memberi solusi yang besar, untungnya juga besar. Saat ini bisnisnya William Tanuwijaya menjadi salah satu pengusaha besar di Indonesia. Yang ketiga contohnya yaitu adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim juga sama. Dia menggunakan Internet of Things. Dia memberikan solusi terhadap transportasi. Dia mau kemana-mana susah. Jakarta macet, naik ojek juga kadang dipermainkan. Ada permasalahan di masyarakat dan Nadiem memberikan solusi. Dan ternyata sekarang Gojek seluruh nasional memanfaatkan jasanya. Pemikiran untuk memberikan solusi ini diperjuangkan terus-menerus. Tidak langsung sukses. Nadiem Makarim bertahun-tahun dia memperjuangkan solusi terhadap problem itu adalah penting. Memberikan solusi terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat itu adalah yang utama. Jangan memberikan fokus kepada keuntungan. Keuntungan itu datang sendiri setelah solusi itu diciptakan. Sahabat muda, Nadiem Makarim akhirnya setelah gigih memperjuangkan Internet of Things-nya, solusi terhadap permasalahannya, dia pun sukses di Indonesia. Dia pun ekspansi kepada yang lain. Dia membuat GoFood, GoCar dan lain-lain. Bahkan sekarang GoPay dan lain-lain. Beri solusi terhadap permasalahan dan semakin besar solusinya, semakin besar masalahnya, semakin besar solusinya dan semakin besar keuntungannya. Begitu dia memberikan solusi, dia tidak mau menyerah karena itulah potensi bisnisnya. Dia yakin suatu saat akan berbuah manis. Nadiem Makarim, William, Ahmad Zaki, semuanya tangguh memperjuangkan solusi bisnisnya. Dan pada akhirnya berbuah manis. Sahabat muda, ini contoh dari milenial Indonesia yang sukses di bidang bisnis. Dan mudah-mudahan menginspirasi para milenial agar kita memanfaatkan revolusi industri 4 ini, Internet of Things ini, menjadi sebuah peluang bisnis yang memberikan keuntungan besar. Sekarang untuk menjadi sukses tidak harus nunggu tua. Banyak anak muda yang sukses besar di masa-masa yang masih belia. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan updatean video yang akan datang.